Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam satu perenungan firman Tuhan yang kita sama-sama boleh melihat, membaca serta mendengar di dalam Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi yang saya akan bacakan adalah ayat 1 sampai 2 dengan perikop di sana, Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hatinya di tempat gelap. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu pengakuan Daud bahwa hidup ini tidak akan pernah sia-sia menjadi orang tulus. Sekalipun orang fasik, yang di hari yang lalu saya katakan orang fasik itu orang yang tidak takut akan Tuhan, yang orang yang berbuat semaunya sendiri, dan yang menganggap hidupnya benar. Nah, orang ini kata Alkitab berusaha untuk melakukan satu kejahatan, berbuat sesuka hatinya, hal-hal yang tidak baik kepada orang tulus. Tetapi Daud boleh berkata bahwa apapun diperbuat orang-orang fasik kepada orang tulus, ada satu tempat perlindungan, yaitu Tuhan. Maka saya mengambil satu temanya adalah hanya Tuhan tempat perlindungan. Ada dua hal kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 7 ini. Yang pertama, bahwa orang tulus itu adalah menjadi satu di mana sandarannya, perlindungannya adalah Tuhan. Dan boleh kita lihat ketulusan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, apakah tulus itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tulus itu adalah artinya yaitu sungguh-sungguh, bersih hatinya, jujur, dan tidak pura-pura. Nah, selama kita memiliki hati yang sungguh bersih hatinya, jujur, dan tidak pura-pura, maka sekalipun orang berusaha menjatuhkan kita, memojokkan kita, bahkan melakukan hal-hal yang memfitnah, merusak, membuat kejahatan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menjadi satu tempat perlindungan kita. Pengakuan Amsal juga dikatakan di sana. Kalau kita melihat di dalam Amsal, apa dikatakan di sana? Amsal pasal 10 ayat 29. Firman Allah berkata di sana, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Karena itu berusahalah kita untuk berbuat hal-hal yang baik dan benar. Sebab tidak akan pernah sia-sia kalau kita menjadi orang yang tulus. Orang tulus itu saya katakan tadi adalah orang yang sungguh bersih hatinya, jujur, dan tidak pura-pura. Kita melihat kejujuran daripada Ayub sekalipun diterpa keadaan yang sulit. Hartanya pernah habis, anaknya pernah dalam sekejap meninggal. Karena kejujurannya diuji. Tetapi apakah Tuhan biarkan selamanya? Bahkan mungkin boleh diejek oleh teman akrabnya. Tetapi kita lihat di ujung akhir kehidupannya, Tuhan gantikan semuanya. Anaknya yang sudah mati, Tuhan gantikan. Dan hartanya yang sudah habis, Tuhan lipat gandakan 2 kali lipat. Jadi tidak pernah sia-sia orang jujur. Jujurlah kita kepada Tuhan, jujurlah lakukan firman Allah. Maka kita akan melihat Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Mazmur juga berkata, Mazmur 41 juga berkata pada 41 ayat 13, Tuhanlah menjadi penopang bagi orang yang tulus hatinya, pelindung bagi orang tak tulus hatinya. Dengan jelas saya akan bacakan di sini dikatakan Mazmur 41 ayat 13. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Nah, inilah poin pertama yang kita lihat Bapak Ibu Saudara tentang ketulusan itu akan Tuhan selalu menolong kita hingga pada waktunya. Yang kedua, kita lihat dalam Mazmur pasal kita lihat pasal 11 ini bahwa yang kedua, kita lihat di sana, walaupun Tuhan ada di taktanya di sorga, tetapi jangan salah,
Tuhan mengamati dan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi Tuhan itu memantau, mengamati di muka bumi ini. Dikatakan di sana pada ayat yang 4, Tuhan pada Mazmur 11, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan di taktanya di surga. Matanya mengamati, bahkan dikatakan sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar. Jadi orang benar itu diuji. Dan juga orang fasik. Jadi orang benar bertahanlah menjadi orang benar. Orang fasik berubahlah untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sebab di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ayat 6, dalam ayat 6 di Alkitab kita ini, ia menghujani orang fasik. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, Tuhan benci yang suka akan kekerasan. Jadi Tuhan itu nggak suka kepada orang-orang kekeras, yang melakukan kekerasan, yang melakukan semaunya gue sendiri, yang melakukan semaunya. Nah, sehingga maka dikatakan di sana Tuhan menghujani ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia membenci orang-orang kekeras. Nah, di ayat 6 juga dikatakan di sana membenci akan kekerasan dan juga orang jahat dihukum dengan malapetaka. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Dan di ayat 7 dikatakan di sana, ayat 7, boleh ayat yang terakhir kita lihat di sana. Ayat 7 berkata, sebab Tuhan adalah adil, ia mengasihi keadilan, orang tulus akan memandang wajahnya. Terjemahan bahasa Indonesia hari berkata, Tuhan itu baik dan adil. Ia mengasihani orang yang berbuat baik, orang yang jujur akan melihat dan mengenal Tuhan. Jadi tidak pernah sia-sia orang yang melakukan baik, yang jujur, dan akan Tuhan melihat dan mengenal akan orang itu. Nah, karena itulah maka dikatakan sebagai ayat penutup di dalam Nahum pasal yang pertama, Nahum pasal pertama ayat yang ketiga dan 7, Alkitab berkata di sana, Tuhan itu panjang sabar. Memang Tuhan itu panjang sabar, tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tetapi ada tetapinya, ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Jadi artinya Tuhan itu baik, sabar, besar kuasanya, tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Karena itulah, maka hiduplah benar, hiduplah jujur, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari orang fasik, tinggalkanlah kefasikanmu. Datanglah kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan. Dan ayat yang ke-7 berkata di sana, Nahum pasal 1, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi dia kenal saya dan Bapak Ibu Saudara yang berlindung kepada, karena Tuhanlah tempat pengungsian kita, tempat perlindungan kita. Inilah menjadi perenungan kita pada saat ini. Kiranya Roh Kudus membantu kita menolong, menerjemahkan lebih indah, lebih sesuai dengan maunya Tuhan atas hidup kita. Tuhan berkati, Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan menolong, melindungi kemana dimana pun berada, serta memberkati apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Amin.